Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman dengan NIM 15026200091. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya untuk memenuhi nilai daripada mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Yang pertama ada kaitan batasan, hakikat landasan, dan faktor-faktor dalam pendidikan. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Kiai Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan adalah segalanya, upaya orang tua kepada anak-anak dengan sengaja mendukung kemajuan hidup. Bertentangan dengan pendapat ahli pendidikan yang lainnya, atau pada umumnya, Kiai Hajar Dewantara memberikan definisi tentang pendidikan sederhana, namun memiliki makna yang luas. Selanjutnya ada mengajar dan belajar. Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar. Sistem lingkungan ini muncul dari faktor-faktor yang saling mempengaruhi, yaitu tujuan pendidikan yang harus ingin dicapai, mata pelajaran yang diajarkan, peran apa yang harus dimainkan guru dan siswa, dan hubungan sosial yang paling ditentukan. Jenis kegiatan yang dilakukan sebagai serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia. Selanjutnya itu ada belajar. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dan belajar sebagai perubahan yang relatif permanen, perubahan responsif terhadap pelatihan yang diperoleh. Selanjutnya adalah mendidik. Menurut Wijanarko, mendidik adalah transmisi doktrin, norma dan nilai kehidupan, aturan, dan hukum. Menurut Ahmad Tafsir, sebagai rangkaian upaya nyata orang tua untuk menyelamatkan fitrah Islami anak, mengembangkan potensi berpikir anak, potensi rasa, karsa, berkarya, dan mengembangkan potensi kesehatan anak. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mendidik adalah membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan kaidah dan norma kehidupan dan agama. Selanjutnya ada batasan pendidikan. Yang pertama, batasan pendidikan yaitu adalah pendidikan sebagai akulturasi. Sebagai akulturasi, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Proses cagar budaya tidak hanya sekedar pelestarian budaya dalam proses estafet. Misi pendidikan adalah mempersiapkan anak didik masa depan. Masa di mana pendidikan menuntut banyak tuntutan baru yang sebelumnya tidak ada. Yang selanjutnya ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai kegiatan yang sistematis dan semacam bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa. Pendidikan sebagai yang selanjutnya adalah pendidikan sebagai persiapan warga negara. Pendidikan sebagai persiapan warga negara didefinisikan sebagai kegiatan yang direncanakan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Yang selanjutnya adalah pendidikan sebagai persiapan kerja. Pendidikan persiapan kerja didefinisikan sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk membimbing siswa agar memiliki dasar untuk bekerja. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan yang pertama ada tujuan pendidikan yang pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan ditempuh mulai dari manusia apa adanya atau dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan sebagaimana adanya dan bekerja untuk mewujudkan anak yang seharusnya menjadi atau menjadi orang yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan tidak lain adalah agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, memiliki kesehatan, kecerdasan, kasih sayang, kemajuan, dan kemampuan bekerja. Cukup dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda, dapat mengendalikan keinginannya, kepribadian, masyarakat, dan budaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi memahami potensi-potensi yang beragam, dengan kata lain pendidikan tujuan untuk manusia. Selanjutnya ada peserta didik, adalah siswa yang duduk di meja dan duduk di tingkat yang sama dengan sekolah dasar dan menengah SMP tengah, sekolah menengah atas. Siswa ini belajar untuk menimba ilmu dan mendapat pemahaman tentang ilmu yang dimiliki dunia pendidikan. Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus dipercaya oleh orang tuanya untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh sekolah dengan tujuan menjadi orang yang terdidik, kompeten, berpengalaman, dan berakhlak dan mandiri.
Ya, faktor-faktor pendidikan yang selanjutnya itu ada pendidik. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada tenaga pendidik di perguruan tinggi. Salah satu pendidik yang dimaksud adalah guru. Guru adalah sistem pendidikan di sekolah, memiliki peran penting dan utama. Guru adalah aktor utama dan memutuskan proses pendidikan di sekolah. Tugas dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan pendidikan, melaksanakan visi misi pendidikan nasional. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Berbagai bidang ilmu diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, tak terkecuali peran guru. Guru sebagai pendidik merupakan pemain yang sangat penting dalam mengembangkan profesi siswa. Kualitas proses pembelajaran di kuliah yang diajarkan oleh guru akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya ada alat pendidikan. Tujuan penggunaan media adalah yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat motivasi. Yang kedua, agar materi pelajaran memiliki makna jelas, lebih tinggi sehingga dapat lebih dimahami. Yang ketiga, pengajaran metode akan lebih beragam dan siswa akan lebih cenderung berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Ya, yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dikenal masyarakat selama ini meliputi lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, atau disebut pusat pendidikan. Ide ini didasarkan pada argumentasi bahwa setiap manusia akan selalu ada dan mengalami perkembangan di ketiga sistem pendidikan. Konsep pendidikan pusat keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat telah dilakukan sejak awal dan masih berlanjut. Bahkan telah mendapatkan penguatan dan pengakuan dari pemerintah. Pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pandangan pendidikan Islam, seorang anak sebelum dibesarkan di tiga lingkungan tersebut menerima pendidikan ibunya selama dalam kandungan sebagai lingkungan pendidikan pertama. Keterkaitan yang selanjutnya ada keterkaitan faktor pendidikan. Sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu buat mencapai tujuan pendidikan nasional. Contohnya, pada hal berpengaruh sekolah pada masyarakat atau orang. Pada dasarnya tergantung pada seberapa banyak dan kualitas hasil pendidikan atau sekolah itu sendiri. Semakin tinggi nilai sekolah, semakin tinggi digunakan dalam kualitas tinggi, dalam arti bahwa sumber daya dapat dicetak. Tentu saja, jika Anda adalah orang yang berbakat, efeknya sangat positif untuk orang-orang. Di sisi lain, forum pendidikan dapat dipamerkan, tapi menempatkan mengkonsumsi bakat yang lebih rendah. Ini bukan hanya masalah untuk mempengaruhi orang-orang secara layanan yang bersangkutan. Untuk alasan ini artinya jika forum pendidikan yang bersangkutan dapat mengajarkan produk-produk sebagai berikut. Tentu saja, kualitas adalah investasi dalam penempatan staf. Investasi ini orang adalah dengan sendirinya tunduk pada semua perkembangan, perubahan, dan kemajuan orang-orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.